wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, kemudian memberikan membebaskan orang yang berhutang untuk jalan sabilillah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari keempat pertemuan kita selama bulan Ramadan, dan insyaallah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan yang hari ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mencatatnya sebagai amal soleh, dan kita termasuk di antara umat Rasul yang dapat syafaatnya nanti ila yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, sengaja kita mengangkat zakat pada hari ini karena dia adalah merupakan kesempurnaan perjalanan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, di dalam kita berzakat ada 3 urut-urutannya. Seperti sekarang kalau Bapak mau bayar zakat, itu masuk kategori hukum wajibnya berzakat. Kalau dia mau bayar zakat di malam ganjil, itu adalah zakat yang barokah, zakat yang paling afdol, yaitu di malam ganjil 21, 25, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Karena frekuensi malaikat pada hari itu turun berkali lipat di 10 yang akhir. Karena dalam bentuk iktikaf fil masjid yang merupakan program penutup daripada Ramadan, lebih untuk meningkatkan diri kepada Allah. Nah, di malam itulah kita bayar zakat sehingga langsung dibawa oleh Allah. Jadi sudah sholat tarawih, kemudian dilanjutkan bayar zakat, kemudian dilanjutkan dengan paket iktikaf. Dan ingat, paket iktikaf itu sistem gugur. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau kamu melakukan iktikaf, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Padahal di ayat-ayat di atas bilang uhilla lakum lailatas siyam, boleh berhubungan bulan Ramadan di malam hari. Tapi begitu menjelang 10 kata Allah tidak. Dia sistem gugur. Jadi kalau malam 21 Bapak iktikaf, kemudian besok malam berhubungan suami istri, maka gagallah paket Lailatul Qadar. Gagallah paket iktikaf yang 10 hari. Jadi sekali lagi, Nabi biasa menjelang akhir Ramadan, dia mengencangkan ikat pinggang, artinya makanan sudah dikurangi. Kemudian yang kedua, tidak lagi melakukan hubungan suami istri di 10 yang akhir. Dan Nabi tidak meninggalkan tempat di mana beliau beriktikaf. Paling-paling ya Aisyah, sisiri rambutku. Nabi tinggalkan tempat itu kecuali buang hajat. Selebihnya enggak, di masjid saja terus. Nah, karena kondisi kita bekerja sulit, tidak bisa seperti Rasulullah, berarti pada saat kita mau masuk di dalam masjid langgal musola, atau kita punya mihrab, musola mini di rumah, kita niatkan aja, ya Allah malam ini aku mau iktikaf. Masuk, beribadahlah malam itu. Maka sudah terhitunglah kita melaksanakan sunnah dalam rangkaian puasa bulan suci Ramadan. Bahkan Siti Aisyah lebih memperjelas, ya Rasul, pada saat aku menanti malam-malam ganjil itu gerangan apa yang kubaca? Bilang Rasul, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu yang pertama.
Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang paling the best, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, amalan-amalan seperti itu yang dibaca selesai sholat. Nanti malam-malam itu, khususnya di malam ganjil. Jadi sudah Ustaz Salam beritahu, dia adalah sistem gugur. Sekali Bapak berhubungan suami istri, berarti gagallah paket iktikaf atau paket Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita kembali ke zakat. Zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu secara pribadi setiap orang punya ketentuan. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Nah, zakat harta ini dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haulnya. Satu, sudah kamu miliki harta itu 1 tahun. Yang kedua, sudah mencapai 89 kg emas. Jadi sebenarnya rumah kontrakan, rumah yang kita jual, baru saja 1 bulan, dia tidak wajib dijakati. Kenapa? Karena belum nisab haulnya. Jadi kalau sudah 1 tahun kepemilikan, baru dizakati. Yang jadi persoalan untuk kehati-hatian. Makanya biasanya ada orang sudah mendapatkan rezeki yang banyak, jual tanah, jual rumah, jual guest house dan sebagainya, langsung dikeluarkan zakat hartanya. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Jangan sampai nanti habis lupa dijakati. Dan ulama lebih banyak mensarankan paling bagus yang dijakati itu kotornya. Bukan setelah dibagi-bagi, nah sisanya ini yang baru dizakati. Ulama lebih mensyaratkan lebih baik waktu terima utuh 1 miliar. Nah itu kamu zakati. Jangan nanti untuk operasional, untuk beli ban, untuk beli oli. Oh ternyata sisanya 800. Yang 800 baru dizakati. Enggak, ulama lebih bagus yang kotor. Jadi supaya tidak ada keraguan-raguan lagi. Walaupun itu boleh. Ya. Makanya orang kadang dia terima karena belum nisab haulnya 1 tahun. Oh, nanti mau Ramadan sekalian aja. Dihitung dulu baru disisihkan. Nanti baru dia bayar pada saat masuk Ramadan. Di mana wajib dan berlimpah berkah dan pahala pada saat Ramadan. Dia nunggu waktu Ramadan untuk ambil berkahnya. Zakat. Padahal boleh pada saat sudah laku itu barang, langsung dikeluarkan zakatnya boleh. Apalagi dulu Ustadz Salam pernah dari seorang bidan, hasil daripada prakteknya itu nilai zakat hartanya itu 5 juta. Diserahkannya ke Ustadz Salam. Oke, saya terimakan Bu Haji. Kenapa? At-Taubah 103. Uzmin amwalihim sodakotan tutohhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari zakat-zakat mereka itu. Makanya badan amil itu yang dapat bahagian di antara 8 kelompok, itu sebenarnya dia itu action, bukan duduk di sini. Duduk nunggu. Kok belum bayar zakat? Jadi sudah hari ke-27. Kamu yang salah. Ayatnya bilang jemput bola, datangi. Nah, itu gunanya kerjasama wa amrum suruh bainahum dengan Pak RT. Pak RT, warga kita ada berapa? Sekian. Oke. Ada nomor HP-nya. Kirim nomor HP. Untuk apa? Untuk supaya linknya panitia zakat itu dikirim ke sini. Sehingga zakat orang kampung itu tidak terpecah kemana-mana. Karena dia wajib bayar zakat di mana dia tinggal, di mana dia cari nafkah. Bukan di kampungnya. Apalagi yang digerai-gerai itu. Kamu tidak wajib bayar zakat di situ. Itu zakat sunnah yang di situ. Ingat, Ustadz Salam tidak melarang ini. Cuman kewajiban kita, di mana kita tinggal, di mana kita cari nafkah, ya di situ beredar harta itu. Supaya untuk orang-orang yang tidak mampu, yang ada di sekitar situ. Makanya ditunjuk 8 kelompok ini tadi. Sehingga tidak kemana-mana pemanfaatan itu. Apalagi bayar sama guru aja. Guru tidak termasuk badan amil, nggak ada SK-nya. Kalau dia ada SK, wal amilina alaiha, boleh guru itu membagikan kayak Ustadz Salam.
bukan badan amil. Tapi kalau ada yang bayar zakat, Ustaz Salam terima, karena kewajiban. Washolli alaihim inna salataka sakanul lahum. Bagi mereka yang membayar zakat, berikan doa supaya tenang jiwanya. Makanya pada saat bayar zakat itu Bapak niat dulu. Pada berlima, lima-limanya harus datang. Istri, suami, istri, sama anak-anak. Kalau ada pembantu, kalau ada adik, ikutkan semua. Kenapa? Lo malaikat datang mingkuli amrin. Setiap yang 5-10 orang ini punya niat masing-masing. Ada hajatan. Nah itu yang mau diambil sama malaikat. Ini enggak. Ini zakat saya dan ini nama-nama yang saya zakati. Orangnya mana? Nah di situ kekurangan kita. Karena dianggap bayar zakat itu seperti bayar ke PLN, ke PDAM. Begitu pulang ngamuk-ngamuk, listrik banyak dipakai. Air banyak juga meluap terbuang-buang. Jadi naik dia punya abonemen semuanya. Nah di situ menunjukkan tidak berkahnya. Makanya perlu wajib didoakan. Termasuk Bapak sudah bayar zakat di sini, sudah. Tapi ini ada Pak Ustadz, saya mau zakat online di kampung kalau ada rencana. Oke sini terimakan dulu. Atau 103. Kalau tidak diterimakan tidak berkah yang kamu kirim. Washolli alaihim. Doakan mereka, inna sholataka sakanal lahum, supaya tenang, tentram jiwa yang bayar zakat itu. Jadi ada adab, ada aturan. Ustadz, saya ada di lokasi, zakat sudah mau berakhir, jadi istriku yang bayar zakat, bolehkah? Boleh. Tapi ingat, bawa pengganti nasab. Siapa? Anak laki-laki dampingi mamanya. Kalau tidak ada anak laki berarti 2 anak perempuan sebanding 1 anak laki-laki. Nah kamu bertiga berarti bayar zakatnya. Bukan sendirian aja. Nggak boleh. Perempuan keluar rumah harus dengan muhrim. Jadi bukan kayak bayar ke PDAM, ke Telkom, ke PLN. Enggak. Ini ibadah ini. Makanya di gerai-gerai itu Ustaz Salam nggak ngerti apakah waktu dia bayar zakat kita disuruh berniat dan kita didoakannya. Ataukah mereka, terima kasih Bapak, zakatnya Bapak, infak sodako, termasuk fidyah, semoga Allah. Itu bukan doa. Doa itu ada adabnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka khususan ilaha jatihi. Pak, niatkan. Sudah? Al-Fatihah. Nah, bacakan doa selamat tolak bala. Bukan semoga Bapak sekeluarga mendapat. Loh, itu bukan doa. Yang di gerai-gerai itu nah. Makanya Bapak tanya, karena ada adab di sini dibuat oleh Quran, bukan Ustadz Salam yang bikin-bikin. Nanti dibilang Ustadz Salam yang bikin-bikin. Loh, jelas ayatnya. Yang bayar zakat untuk kelompok yang 8 orang, kemudian tata cara bayar zakatnya At-Taubah 103. Kalau yang kemarin Al-Baqarah 215, nggak ada hubungannya sama zakat ini. Tapi hubungannya dengan tanggung jawab kita selaku anak pada orang tua. Masih ingat kemarin tuh Al-Baqarah 215? Yas'alunaka madza yunfikun. Kalau mereka tanya kepadamu Muhammad tentang infak, ma'anfaqtum min khair, apa yang kamu infakkan harus yang terbaik. Kita makan beras dolok, naikkan yang dijakati malah rojo lele, bukan beras dolok. Kenapa? 65 ayat 2 dan 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang masih kututup. Tergantung apa yang kamu berikan di Ramadan. Paskah atau lebihkah? Nah, dia bayar zakat. Dengan apa? Kalau lihat aturan di hadis fit to'am, apa yang kamu makan hari-hari. Berarti tidak boleh zakat pakai duit, harus pakai beras. Itu yang sunnahnya. Tapi kayak apa untuk zaman sekarang Pak Ustadz? Nah kalau begitu ada berlima pakai ijma'nya ulama. Bapak sama mama pakai beras yang 10 kilo itu, kemudian anak-anak pakai duit. Nah anak-anak yang pakai duit inilah yang ijma'nya ulama. Yang sunnahnya Nabi yang ini. Nah kalau semuanya pakai duit, lalu sunnahnya Nabi yang mana? Karena ini ijma' ulama. Sunnah Nabi nggak dipakai. Makanya Ustaz Salam bertujuh, saya sama istri selalu pakai beras. Sementara anak-anak pakai duit. Untuk apa? Untuk zaman sekarang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Panitia kurban.
panitia zakat. Untuk apa? Mau kasih zakat. Dikasih beras semua. Padahal besok mau lebaran ini, dikasih cuman beras. Lalu siapa yang mau beli beras ini? Sementara di masjid sudah takbiran. Tapi kalau dikasih beras sama uang, masih dia bisa ke pasar malam. Masih dia bisa jalan-jalan. Nah, dengan dasar inilah lalu panitia zakat biasanya 2 hari sebelum lebaran diklus sudah zakat. Yang dibagikan tidak lagi diterimakan. Tapi sampai menjelang khotib sebelum turun di mimbar tetap wajib bayar zakat untuk diterimakan. Tapi untuk yang dibagikan sudah ditutup. Tapi kalau orang mau bayar zakat silakan, masih ada dibuka. Karena hadisnya bilang sampai khotib turun dari mimbar, khotbah besoknya. Sebab kalau dia sudah turun, berapa miliar pun kamu beri sedekah biasa. Karena sudah masuk bulan Syawal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ya, langsung. Contoh. Iya, untuk hal-hal yang seperti itu, dia selalu ukurannya itu nisab dan haul. Biasa kasusnya kan emas itu. Sudah 89, sudah diberikan, oke. Lalu ini nambah lagi, apa ini tetap dijakati? Enggak, yang kelebihannya itu. Kalau belum cukup, dia infak sedekah sunnah. Berapa kamu mau berikan dari hartamu itu? Bukan dihitung kumulasi seluruhnya lagi. Oh, ini sudah 200 sekian gram. Loh, kemarin sudah dijakati. Nah, kalaupun kamu mau zakati yang baru ini, ulama sepakat, enggak apa-apa. Boleh. Ambil berkahnya Ramadan. Karena ada wayarzukhu tadi, ada rezeki yang masih ditutup sama Allah. Jadi ada 2 pendapat itu. Jadi yang sudah pernah dijakati tidak perlu lagi kelebihannya itu tentang infak sunnah saja. Tapi yang pendapat kedua, kalau sudah lebih daripada sekian banyak, ya silahkan aja Bapak kalau mau jakati lagi, tidak ada persoalan. Karena kenapa? Untuk menghindari hal-hal kalau ada masyarakat terjadi di dalam harta itu. Jadi fitnah kah? Atau disalahgunakan kah? Atau ada penipuan kah? Tiba-tiba hapus di bank. Duh, kenapa ini tidak ada masuk? Kenapa ini hilang? Cross check sudah itu. Ya, ada lagi? Halo? Ya, Fadal. Iya. Jadi begini, selama si anak masih status bujang, semua tanggung jawab itu ada di bapak sama ibu sampai anak itu menikah. Itu aturannya. Jadi selama anak itu belum menikah, selama itu bapak mamanya yang bayarkan zakat. Jadi uang mau setor sama beliau. Siapa? Kalau sudah menikah semua lepas. Jadi masing-masing pribadi menanggung bapak mamanya. Yang kayak kemarin. Karena wajib zakat itu 1 aja. Selebihnya sunnah. Tapi ini Ramadan. Tetap juga naik pahalanya jadi wajib. Nah, kekurangan dari kelebihan yang kamu berikan dari zakat itu nanti lari ke fisik bapak mamamu, dia sehat, dia panjang umur, ketemu lagi Ramadan tahun depan. Itu manfaatnya. Jadi bukan loh ini mau bajir 90 berapa itu ya? Ada 5 anaknya. Semuanya beranggapan abangnya, oh adekku, oh si anu. Nah, untung di antara saudaranya ini ada yang bayar zakat itu dilebihkan. Lalu apa dia bilang? Tidak usah Pak, kelebihannya itu saya niatkan untuk saudaraku yang tidak bayar zakat tahun ini. Nah ternyata mamanya tidak ada yang bayarkan zakat. Ayo. Untung ada anaknya yang berniat seperti itu yang melebihkan zakat. Coba kalau tidak. Walaupun tidak diniatkan khusus. Kan dia bilang untuk saudaraku yang tidak bayar zakat tahun ini. Mamanya tidak bayar zakat tahun itu. Nah harusnya kan berdosa anak-anaknya itu. Makanya kewajiban setiap pribadi anak, zakati kamu
Suami dulu ada lebih, istri ada lebih, anak-anak ada lebih, naik ke nasab bapak ibu ada lebih, naik ke saudara-saudara, ada lebih. Siapa yang ada di rumahmu? Bibi si anu, saudara, kakak, tante, ikutkan semua. Makanya wajib zakat pertama itu adalah pribadi sendiri. Kalau ada lebih baru zakati istri. Nah, ya, kita stop dulu, kita dengar azan. Jadi hari ini kita lanjutkan pertanyaan aja ya. Dapat bidadari dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatul Qa'im. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kumandang azan. Sebagaimana pelajaran 3 hari yang lalu, setiap kali amal ibadah yang kita lakukan yang berkaitan dengan masalah doa, kita tidak hanya membaca doa yang sudah ada itu, kayak tadi, Allahumma rabba hazid da'wati tammah. Itu kan sudah jelas doa itu. Tetapi untuk next kita sendiri apa yang kita mau? Nah, disitulah kita minta. Karena kenapa? Semua doa di bulan Ramadan itu diijabahi. Lalu kenapa kamu tidak minta nambah? Ya Allah, saya mau begini, bantu mudahkan. Kenapa? Antara azan dan iqomah itu saat dimana doa itu diantaranya mustajabah. Apalagi kalau pas hujan-hujan, gerimis kah, mendung kah, ayam berkokok kah, khotib naik, duduk sebelum turun. Termasuk waduburi watis sholawatil maktubat, sujud-sujud sebelum terakhir, setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, diam. Nah, minta hajatan secara pribadi kepada Allah. Disunnatkan diulang 3 kali dan jenis doanya hanya 1 macam. Contoh, ya Allah, saya sudah menikah 3 tahun belum punya keturunan. Yang kedua, Robbi hablim minas solihin. Yang ketiga, ya Allah, jangan dibiarkan kami berdua tidak punya anak. Kesimpulannya doa ini minta anak. Itu yang disuruh. Diulang-ulang sampai 2-3 kali. Disujud. Semua sujud, mau disujud yang wajib kah atau sholat sunnat kah? Ini Ramadan persoalannya. Jangan sampai terbuang sia-sia. Begitu masuk kotak infak, ya Allah, untuk bapak ibu ringankan sakitnya. Ya Allah, saya punya rencana nanti mau umroh bulan April. Ya Allah, saya ada ingin mau memperluas rumah kos. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa yang kita lakukan itu namanya iya karena abudu. Setiap iya karena abudu itu pasti ada iya karena stain. Doamu apa? Sama dengan kemarin itu. Allahumma lakasumtu, Allahumma barik lana. Itu adalah pembuka pada saat kita mau makan dan buka sahur. Batalkan dulu, habis itu baru minta doa hajatan. Ya Allah, di berkah yang puasa yang barokah ini, saya mau anu ya Allah. Itulah yang kita lupa. Ini Ramadan soalnya, tidak sama dengan hari yang lain. Hajatan, niatan, kamu punya sesuatu yang mau kamu raih nanti,
Berkahnya banyak sekali di Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Ya, ada yang mau bertanya? Kita lanjut. Ya, padahal. Mengenai infak. Ya, Al-Baqarah 215. Kerabat. Jadi berbagi kemarin dengan zakat. Iya, betul. Yang coba saya garis bawahi adalah dari infak dan zakat ini terlepas nanti di Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, untuk zakat harta nanti zakat harta yang paling baik dan paling bagus ini ke siapa dan bagaimana tata caranya? Karena kan ada juga kita tidak tahu mengenai siapa yang kita paham. Iya. Terus kita masuk ke seperti badan-badan dan segala macam zakat itu yang ditakutkan juga ada hal yang tertentu. Iya. Nah ini apabila ada masjid di sekitar kita yang lagi dibangun, apakah bisa juga zakat kita di sana? Ya. Itu yang belum Ustaz Salam jelaskan. Untung ditanya. Ya, jadi begini. Di dalam 8 kelompok dari zakat fitrah dan zakat harta, di situ tidak ada kerabat kita. Yang dari 8 yang tadi. Bapak cari sampai botak tidak ada di situ, adekku, sepaman, nggak ada. Makanya kita pisahkan kemarin. Karena kenapa? Karena yang berkaitan dengan nasab keluarga kita, fa'atidhal qurba haqqahu, di dalam rezekimu itu ada hak kerabatmu. Dia itu sudah pemberian wajib setiap bulan, tidak nunggu bulan Ramadan di zakat. Atau Assalamualaikum dek, ke rumah ya lebaran, ini mau bagi-bagi angpau. Tanya dulu, mohon maaf bang, ini angpau dari apa ini? Oh, dari zakat hartaku. Lihat di 8 kelompok, kita tidak ada di situ. Mohon maaf, saya tidak mau, karena saya tidak termasuk yang di 8 kelompok. Tapi saya yang ada di Al-Baqarah 215. Jadi kalau mau beri, tidak boleh disebut dengan zakat. Dek, ini untuk kamu. Apa ini bang? Biasa, hadiah. Tidak ada disebut, oh ini zakatku dek, zakat harta. Nggak bisa, karena sudah ada zakat itu, sudah ada di At-Taubah 60 pembagiannya. Itu tugasnya Badan Amil. Nah kalau yang tadi, yang bidan itu 5 juta, Ustadz Salam terimakan, habis itu Ustadz Salam kembalikan lagi, karena Ustadz Salam bukan Badan Amil. Kecuali kalau dikasihnya 2.500.000, maka Ustadz Salam akan datang ke Badan Amil. Badan Amil ini jamaahku, dia zakat 5 juta, tapi yang 2,5 juta dia mau bagikan sendiri ke masjid. Karena ada masjid yang dia lihat dia itu. Silahkan aja. Yang ini kembali ke Badan Amil. Tidak usah didoain, Ustadz Salam sudah terimakan. Selesai. Kenapa? Statusnya ini bukan Badan Amil, bukan wal amilina alaiha, yang urutan ketiga dari yang 8 kelompok itu. Makanya kalau Bapak jadi panitia zakat, tolong diurut memang baik-baik di atas itu. Nah, urutannya sesuaikan dengan ini. Ada orang fakir enggak? Orang miskin enggak? Oh, ada banyak dari RT Anu. Kemudian Badan Amil, ada berapa orang? Oh, Badan Amil dipisahkan. Tulis, fakir miskin 2 kelompok. Orang mu'allaf ada enggak? Ukuran mu'allaf itu apabila orang itu sudah ada kita lihat ikut ke masjid, jangan hanya mendengar berita dari istrinya, oh suamiku itu sholat terus di masjid. Enggak, kita enggak percaya. Tetap aja disuruh antarkan zakat ke Om Yansen itu. Oh, saya tidak perlu karena sudah sholat. Nah, Bapak belum kita lihat ke masjid, jadi kita belum innamal mu'minuna ikhwatun. Bukti saudara kita seiman itu kita jamaah di masjid. Jadi bukan dari omongan. Jadi mu'allaf itu begitu, sampai didatangi, ditanya tentang kondisinya itu. Makanya masjid-masjid besar, bagus, ada pembinaan mu'allaf. Kadang kita kalah tafsirnya, malah mereka lebih hebat agamanya dari kita. Setelah dia masuk Islam, diurut di situ.
Wa fir riqab, ada enggak di situ orang yang punya utang. Kemudian gorim, dia membebaskan utang. Gara-gara saudara berkelahi, daripada kamu berkelahi, sudah aku yang bayar utangnya. Nah, saya ini gorim, berutang sama rentenir. Ada enggak begitu kira-kira? Halo? Nggak ada, pasti nggak mau ngomong. Dia menyelamatkan dua saudaranya supaya tidak berkelahi. Sedang fakir miskin aja didatangi kok dulu. Assalamualaikum, salam. Ini betul fakir miskin. Oh enggak, saya bayar zakat. Jadi selama masih ada yang bisa dijual, para sahabat itu jual untuk bayar zakat. Kalau kita enggak, ditulis di depan pintu. Apa Pak? Coba. Zaman dulu enggak mau. Tidak, kami bisa bayar zakat. Selama masih ada yang bisa dijual untuk bayar zakat. Padahal masuk kategori fakir miskin. Kalau kita besar-besar ditulis keluarga Gakin. Jamnya. Waktu ngambil HP-nya 15 juta. Astagfirullah. Tapi biarin aja lah urusannya dia. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi sebelum doa? Oh, masih ada waktu. Fadal. Misalnya. Istri saya kan seorang malak. Cuma malak itu lama, mulai tahun 2006 sudah nikah dengan saya. Nah, yang pertanyaan saya itu untuk penerimaan negara seorang malak ini apakah ada batasannya? Misalnya dari dia jadi malak sekian atau sekian dan tak lagi, atau mungkin dia seumur hidup gitu. Masih ada kita seorang malak atau gimana itu Ustaz? Iya. Ustaz berarti kan selama ini kan dapat terus gitu. Ada batasannya Ustaz. Ya. Jadi seorang mu'allaf itu tidak bayar zakat apabila hukum syariat yang 5 itu dikerjain. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Udah lepas. Tapi khusus si suami, laki-laki, kita nggak percaya sama kamu karena belum pernah cemul dahi di masjid. Makanya badan amil antarkan dia. Mu'allaf ini artinya itu bukan orang yang begitu. Ini Islam mau nyebar, ini asalnya mu'allaf, ini cerita awal pertama terjadi itu. Mohon maaf Bapak, kami dari Islam mau nyebarkan agama di sini, jadi kami mohon perlindungan. Karena di situ mungkin ada tokoh dari kaum Yahudi atau tokoh dari orang-orang yang ditokohkan. Nah, Islam itu datang ke situ, lalu dia memberikan sesuatu untuk sebagai perlindung. Aslinya mu'allaf begitu. Nah, karena sudah perkembangan orang yang masuk Islam, nah yang masuk Islam itulah dibayarkan zakat. Makanya pada saat dia masuk Islam, seluruh saudara-saudara sesama muslim bertakbir, langsung menyerahkan apa yang terbaik untuk saudaranya mu'allaf ini. Kalau dia udah sholat untuk istrinya bapak, udah selesai. Tapi kalau yang suami, belum selesai sebelum ke masjid. Apalagi dia JM-nya Petrosi, jangan harap, harus ke masjid. Jadi dia ngelihat, Pak, ini kita rencana mau robah. Dia kan JM, duitnya banyak. Itu maksudnya lah. Kalau dia di rumah, dia nggak mau bagi-bagi rezekinya, harus suruh dia ke masjid. Makanya begitu ada lelang, undang dia datang lelang. Kan dia sudah ada di sininya. Nah tinggal lah, pindah sudah, 1 M. Ini yang diundang orang-orang tidak jelas. Mohon maaf Bapak, nanti saya tanya dulu istriku. Selesai. Gagal itu lelang. Karena sekian banyak semua ngomong, aku ngomong dulu sama istriku. Astagfirullah. Kalau mu'allaf begitu kan dia ngerti bagaimana caranya supaya amalku sama dengan orang Islam ya. Gampang. 1, ibadah malam Lailatul Qadar dengan segala tata cara amaliyahnya, khairum min alfi syahrin, lebih banyak daripada 1000 bulan, lebih banyak daripada 83 tahun satu kali ibadah pada malam ganjil. Jadi kalau 21, 23, 25, 27, 29 semuanya pas kena Lailatul Qadar, 83, 83, 83, 83, 83, kalah usia ibadah kita daripada yang mu'allaf itu. Karena malam Lailatul Qadar.
Yang kedua, ibadah haji dengan paket wukuf di Arafah. Qayaumi waladathu ummu, kamu fitrah kembali seperti bayi baru lahir. Yang kedua, laisa jaza ilal jannah, kamu nerima tiket pasti masuk surga. Makanya kalau mau alap cerdas diambilnya itu. Pak, kita umroh. Karena dia ngerti. Pak, pokoknya aku enggak mau harus haji. Terserah mau purodaka, purodika, puroduka. Pokoknya haji. Siapkan uangmu. Coba. Kalah lonjakan pahala kita. Dua itu keistimewaan umat Rasul. Direbut itu. Ya, ada lagi? Halo? Sudah? Ya. Ini pertemuan yang keempat, berarti jadwal Ustadz Salam sudah selesai. Kecuali nanti kalau ada Ustadz yang lain berhalangan, mungkin Ustadz Salam bisa dipanggil. Kecuali, ya. Apakah tiba-tiba Ustadznya sakit perut, berak-berak kah? Nggak ada. Ustadz, oke, meluncur Ustadz Salam pakai ilmu jin, langsung nyampe. Subhanallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.